Baik, pagi ini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 4 tentang kegiatan diakonia. Silakan Feren dan teman-teman untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, shalom Pak Kaleb, shalom teman-teman. Salam. Jadi di sini kami dari kelompok 4 ingin membahas diskusi kami tentang kegiatan diakonia, yaitu pelayanan di masyarakat. Sebelumnya di sini ada saya Fernanda dengan teman kelompok saya Risma Margareta, Ishak Tiok Oktavianto Purba, dari Plato Ferdinand Narumangkai, Jonathan Hamilton Wibowo, sama Daniel Jefferson Simanulang. Pengertian diakonia. Diakonia secara etimologi dalam bahasa Yunani, diakoneo atau diakoneo berarti melayani sebagai pelayanan dapur yang menantikan pemerintah di sekitar meja makan. Matius 8 ayat 15 dan Efesus 4 ayat 12. Pekerjaan yang seperti ini bukanlah pekerjaan yang menyenangkan, karena suatu saat akan menerima tekanan, hinaan, ataupun cacian dari orang yang merasa kurang puas dilayani. Jika ditinjau lebih luas lagi, arti kata ini menyatakan seseorang yang memperhatikan kebutuhan orang lain, kemudian berupaya untuk dapat menolong memenuhi kebutuhan tersebut. Tujuan dari diakonia, yang pertama ada melayani sesama anggota jemaat dalam pemenuhan kebutuhan rohani dan materi sebagai saluran berkat. Yang kedua ada membantu anggota jemaat yang kurang mampu di dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Yang ketiga ada menciptakan kemandirian anggota diakonia. Dan yang terakhir meningkatkan kerjasama dan kepedulian sesama anggota jemaat. Syarat melakukan diakonia. Orang yang mengerjakan diakonia atau pelaku diakonia tersebut disebut diaken. Untuk menjadi seorang diaken, tidak boleh orang yang sembarangan. Ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi untuk menjadi diaken, yaitu terdapat di ayat 8. Haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Ayat 9, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Ayat 10, mereka harus diuji dahulu, kalau tidak bercacat baru mereka dapat ditetapkan dalam pelayanan. Ayat 11, istri-istri mereka haruslah orang terhormat. Jangan pemfitnah, dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Ayat 12, istri nggak boleh lebih dari satu. Dasar pelaksanaan diakonia. Dasar pelaksanaan diakonia, gereja beranjak dari hal yang penting ditekankan oleh Yesus, yaitu kedatangannya bertujuan untuk melayani. Markus 10 ayat 25. Hal yang sama juga dikatakan Paulus, yaitu Yesus sebagai hamba dan menjadi sama seperti manusia. Jadi, sifat dan sikap gereja dalam berdiakonia berdasar pada sifat dan sikap Yesus Kristus bagaimana telah dinyatakan dan dilakukan di dalam pelayanannya. Sebagaimana Kristus hidup, demikianlah juga hidup gereja hidup. Yesus Kristus bukan hidup untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Demikian juga orang Kristen telah menjadi warga gereja atau tubuh Kristus, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Gereja harus melakukan pelayanan terhadap sesama anggota persekutuan dan terhadap orang lain di luar persekutuan. Bentuk-bentuk diakonia dalam gereja. Yang pertama adalah diakonia karitatif. Adalah perbuatan dorongan belas kasihan yang bersifat kedermawan atau pemberian secara sukarela. Motivasi perbuatan karitatif pada dasarnya adalah dorongan perkemanusiaan yang bersifat naluriah semata-mata. Diakonia ini didukung dan dipraktikkan oleh aliansi gereja karena dianggap dapat memberikan manfaat langsung yang segera dapat dilihat dan tidak ada risiko sebab didukung oleh penguasa. Contohnya adalah memberikan sembako pada korban-korban bencana alam
memberikan santunan kepada fakir miskin, dan memberikan bantuan pada panti asuhan. Yang kedua adalah diakonia reformatif atau pembangunan. Adalah perbuatan yang tidak lagi sekedar memberikan bantuan pangan dan pakaian, tetapi mulai memberikan perhatian pada penyelenggara khusus keterampilan, pemberian atau pinjaman modal pada kelompok masyarakat. Contohnya adalah community development, seperti pembangunan pusat kesehatan, penyuluhan, usaha bersama, dan lain-lain. Yang ketiga adalah diakonia transformatif. Adalah tindakan gereja melayani umat manusia secara multidimensional, yaitu roh, jiwa, dan tubuh, dan juga multisektoral, yaitu ekonomi, politik, kultural, hukum, dan agama. Diakonia ini mengetahui bagaimana bersama masyarakat memperjuangkan hak-hak hidup, tidak hanya memberikan belas kasihan kepada korban-korban kemiskinan dengan cara memberikan bantuan-bantuan. Contohnya adalah upaya mentransformasi pelayanan GKI Martin Luther terhadap orang miskin di tanah Papua dengan membangun persekutuan yang menjalankan tugas fungsionalnya dengan keterbukaan dan ketetraran kepada Allah, sesama, dan dunia. Selanjutnya. Tantangan dalam melaksanakan kegiatan diakonia. Yang pertama itu menjaga kesucian. Sebenarnya menjaga kesucian ini tuh semua orang harus sih, tapi kalau misalnya kita menjadi diakon itu kan kita memberikan informasi kepada orang lain bahwa kita itu secara sosial ada yang ngebedain gitu kalau misalnya kita itu adalah diakon. Jadi kita dilihat sama jemaat gereja atau orang-orang yang kita bantu, ya kita harus menjadi orang yang lebih suci secara tidak langsung dibandingkan orang yang kita bantu, supaya orang yang kita bantu ini pun tercerahkan gitu. Nah terus habis itu yang selanjutnya tantangannya adalah sabar akan penghakiman. Sabar akan penghakiman ini sih sebenarnya maksudnya lebih ke masa lalu gitulah. Soalnya banyak orang yang secara nggak langsung tuh kayak, oh dia kan bekas ini atau dia pernah ini. Nah itu orang-orang yang diaken yang mau membantu orang lain itu harus sabar tuh sama penghakiman kayak gitu. Atau ada beberapa orang yang menganggap bahwa bantuan-bantuan tersebut itu dimaksudkan untuk cari perhatian atau minta perhatian, ya kayak gitulah, sabar akan penghakiman maksudnya. Nah yang ketiga, tantangan yang ketiga itu komitmen. Nah komitmen ini maksudnya tuh kalau misalnya kita sudah ingin menjadi diakon, kita harus berkomitmen yang berkesinambungan juga sama manajemen waktu. Jadi kita harus berkomitmen untuk memanage waktu kita lebih baik dan benar, karena ya kita kan butuh bekerja juga secara formal untuk memenuhi kebutuhan diri kita kan. Jadi kita harus kadang-kadang bahkan mengorbankan waktu untuk pekerjaan kita dan berkomitmen pada diakon ini. Itu. Jadi kesimpulan dari diskusi kita hari ini adalah dalam melayani di masyarakat harus dengan ketulusan dan jangan bersungut-sungut. Untuk itulah perlu dibekali dan dicerahkan tentang makna yang sebenarnya dari kegiatan diakonia agar dapat mengimplementasikan pemahaman mengenai pelayanan di masyarakat, sehingga prakteknya benar-benar didasari atas iman dan pemahaman teologi yang benar. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Oke, baik. Terima kasih buat kelompok 4 sudah memberikan presentasi yang sangat bagus. Nanti akan dilanjutkan dengan pertanyaan.